Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan isi dari artikel kami yang berjudul Perkembangan Pemikiran Filsafat Islam Al-Kindi di Wilayah Arab. Silakan simak video ini sampai selesai. Saya di sini akan membacakan biografi Al-Kindi. Al-Kindi bernama asli Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq, Ibnu Al-Saba, Ibnu Imron, Ibnu Muhammad, Ibnu Al-Ashias, Ibnu Qais Al-Kindi. Al-Kindi hidup di masa pemerintahan Daulul Abbasiyah. Diperkirakan waktu kelahirannya adalah sekitar tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Dikenal sebagai filsuf muslim pertama pada masanya, Al-Kindi adalah sosok filosof yang sangat terkenal. Tidak sedikit lembaga-lembaga yang didirikan olehnya, tidak sedikit pula ilmu yang diajarkan oleh Al-Kindi. Dari ilmu agama sampai ilmu filsafat diajarkan olehnya. Al-Kindi adalah orang pertama yang memperkenalkan filsafat di dunia Islam. Menurutnya, sebagaimana yang dikutip oleh Salam, tidak pada tempatnya malu mengakui kebenaran dari mana saja sumbernya. Bagi mereka yang mengakui kebenaran, tidak sesuatu yang lebih berharga daripada kebenaran itu sendiri, dan tidak pernah meremehkan martabat orang yang menerimanya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah mengenai pemikiran filsafat Islam Al-Kindi. Pemikiran Al-Kindi tentu saja banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat Yunani, termasuk salah satunya adalah Aristoteles. Berikut adalah 3 konsep pemikiran dari Al-Kindi, yaitu yang pertama adalah konsep ketuhanan. Nah, menurut Al-Kindi, Tuhan itu adalah merupakan suatu zat yang sempurna dan tidak didahului oleh benda apapun atau sesuatu apapun. Menurut Al-Kindi, hakikat Tuhan itu adalah terlepas dari aniyah juga mahiyah. Aniyah itu maksudnya Tuhan itu tidak sama dengan benda-benda yang ada di alam dunia ini. Juga bukan mahiyah, maksudnya bukan termasuk ke dalam spesies atau genus manapun gitu, karena Tuhan adalah zat yang maha sempurna dan maha penciptakan. Kemudian yang kedua adalah konsep mengenai ketidakterhinggaan. Menurut Aristoteles, alam ini adalah suatu benda yang terbatas oleh ruang namun tidak terbatas oleh waktu. Jadi secara tidak langsung Aristoteles berpendapat bahwa alam ini adalah kekal. Namun berbeda dengan Al-Kindi. Al-Kindi berpendapat bahwa waktu itu adalah bukan sesuatu yang kekal, melainkan hanya sebuah ukuran. Maksudnya ukuran adalah ukuran hari kemarin, hari sekarang, dan hari esok nanti. Jadi tetap waktu itu adalah mempunyai keterbatasan karena setiap fisik ataupun benda-benda di alam ini terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudian yang terakhir adalah mengenai filsafat jiwa. Menurut Al-Kindi, jiwa itu tidak tersusun tetapi mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Nah, substansi roh itu berasal dari substansi Tuhan. Hubungan roh dengan Tuhan itu sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Nah, jadi jiwa itu merupakan sesuatu yang kekal dan terpisah dari badan. Jika terpisah dari badan, maka jiwa itu akan tetap ada gitu. Saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan pemikiran filsafat Al-Kindi. Pemikiran filsafat Al-Kindi adalah sebuah pemikiran yang menjembatani antara filsafat Yunani dan filsafat Islam. Untuk sumber-sumber filsafat yang diperoleh yaitu dari filsafat Yunani klasik, terutama Neoplatonisme. Neoplatonisme adalah aliran filsafat yang didirikan oleh Plotinus abad kedua Masehi, 5 abad setelah Aristoteles. Kemudian, untuk kerangka pemikiran Al-Kindi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rekonsiliasi agama dengan filsafat. Permasalahan antara hubungan agama dengan filsafat menjadi banyak perbincangan pada masa Al-Kindi. Dan pada saat itu, Al-Kindi menjadi pembela filsafat dari seseorang yang tidak setuju akan filsafat. Al-Kindi juga tidak sembarangan mengambil atau menerima pemikiran dari filsafat Yunani, melainkan menganalisis terlebih dahulu dan menyesuaikan dengan doktrin agama. Kemudian yang kedua ada filsafat ketuhanan. Al-Kindi juga dikenal sebagai pemilik pemikiran filsafat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang ia bagi menjadi 2 bagian. Pertama, pengetahuan ilahi atau divine science, dan kedua, pengetahuan manusiawi atau human science. Yang ketiga, filsafat jiwa. Pada pemikiran filsafatnya, ia memiliki pemikiran yang lengkap. Pemikirannya telah mempertemukan pemikiran filsafat
dengan agama atau antara akal dan wahyu. Menurutnya, jiwa adalah kesempurnaan pertama dari jisim alami yang memiliki kehidupan secara potensial. Kemudian, jiwa itu sebagai kesempurnaan jisim alami yang organis yang menerima kehidupan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sa'adiatul Rafiqah. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai masa kejayaan Al-Kindi. Kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam yang dipelopori oleh Al-Kindi ini telah mengantarkan Al-Kindi dan karya-karyanya menghiasi kerajaan Al-Mu'tasim. Ia juga mengalami masa kejayaan di masa pemerintahan Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah sampai 247 Hijriah. Al-Kindi merupakan filosof pertama dalam Islam yang dapat menyelaraskan agama dengan filsafat. Selain itu, ia juga memberikan jalan tengah bagi Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Melalui penafsiran filosofinya, agama menjadi bisa selaras dengan filsafat. Kemunculan pemikirannya juga memberikan dampak kemajuan intelektual di wilayah Arab dan juga terhadap kemajuan peradaban Islam. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Sebelum membahas materi pengaruh filsafat Al-Kindi di wilayah Arab, apakah kalian tahu apa saja pengaruh-pengaruh pemikiran Al-Kindi tersebut? Jika belum, saya Ruri Amalia akan mengajak kalian berdiskusi mengenai pengaruh filsafat Al-Kindi di wilayah Arab. Di dalam perkembangan filsafatnya, pemikiran filsafat Al-Kindi disebut sebagai transmisi antara filsafat Yunani ke Arab Islam. Hal tersebut jika dilihat dalam wilayahnya, Arab merupakan bagian daerah dari timur. Oleh karena itu, filsafat Al-Kindi juga berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran di wilayah timur. Seperti yang telah dibahas oleh rekan saya sebelumnya, Al-Kindi merupakan filosof pertama dalam Islam yang dapat menyelaraskan agama dengan filsafat. Kemajuan ilmu pengetahuan di dunia Islam juga dipelopori oleh Al-Kindi loh. Hal tersebut telah mengantarkan Al-Kindi dan karya-karyanya menghiasi kerajaan Al-Mu'tasim. Ia juga mengalami masa kejayaan di masa pemerintahan Al-Mutawakkil, tepatnya pada tahun 232 sampai 247 Hijriah. Dibuktikan dengan sebagian karya ilmiahnya telah diterjemahkan oleh Grad dari Cremona ke bahasa Latin. Karya-karya itu sangat mempengaruhi Eropa pada abad pertengahan. Selanjutnya, terdapat 3 warisan terbesar dari pemikirannya selain berkembang di wilayah Arab. Warisan ini juga berkembang untuk dunia pada bidang intelektual salah satunya. 3 diantaranya adalah: yang pertama, ada filsafat. Melalui Al-Kindi pula, kosakata bahasa Arab banyak berkembang dan menghadirkan berbagai karya hasil filsuf terkenal, seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lainnya. Yang kedua, psikologi. Al-Kindi juga dikenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu psikologi. Dia mengatakan bahwa daya jiwa terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, daya bernafsu, yang kedua, daya pemarah, yang ketiga, daya berpikir. Warisan terbesar selanjutnya yang ketiga adalah matematika. Melalui Al-Kindi, angka India dikenal dan masuk ke dunia Islam maupun Kristen. Al-Kindi juga disebut sebagai pelopor pembacaan sandi dan juga ahli dalam bidang medis. Perpaduan keahlian matematika dengan medis ini menjadi ilmu pengetahuan yang dapat membantu banyak umat manusia. Karena dengan 2 keilmuan ini, maka tenaga medis mampu mengembangkan skala yang membantu seorang dokter untuk mengukur potensi obat mereka dengan lebih baik. Al-Kindi bahkan menulis 4 volume buku yang membahas tentang penggunaan angka India. Buku tersebut berjudul On the Use of the Indian Numerals atau Kitab fi Istimal Al-Adat Al-Hindi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.